Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Coach Ageng Bodro, masih di Humas Persaudaraan Sejati Ternate. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Penguasa Tunggal, Jagat Alam Semesta dan isinya. Bagi Persaudaraan Sejati Ternate, sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan Suro dalam makna Jawa dan bulan Muharram bagi umat Islam. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Kang Mas Taufik, Ketua Umum Persaudaraan Sejati Ternate, yang pada malam hari ini berkenan hadir bersama kami. Dan seperti apa nanti sudut pandang Persaudaraan Sejati Ternate memanai bulan Suro yang akan datang ini. Selamat malam Mas Taufik. Selamat malam Mas Ageng. Terima kasih sudah berkenan hadir pada malam hari ini terkait dengan akan datang bulan Suro nih Mas. Dan biasa kita dan sedulur semua yang ada di manapun berada melaksanakan Suran Agung. Nanti akan ada banyak pertanyaan yang saya rasa sangat penting dan sangat berarti bagi kami dan kadang-kadang warga. Mungkin langsung saja Mas nih ke pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, seperti apa Mas latar belakang Suro dan istilahnya? Kenapa kok sampai hari ini tuh di sebagian besar orang Jawa menganggap itu bulan Suro? Seperti apa asal muasalnya? Dan akhirnya itu melekat di kami Mas, menjadi budaya Persaudaraan Sejati Ternate. Jadi latar belakang Suro itu seperti apa hingga sampai hari ini kita itu sangat bahagia kalau datang di bulan Suro ini Mas. Monggo Mas. Terima kasih Mas Ageng, para kadang kinasih dimanapun berada. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, berjumpa kembali terkait dengan persiapan penyelenggaraan Suran yang tinggal beberapa hari lagi. Jadi bagi masyarakat Jawa, bulan Suro itu mulai diperkenalkan oleh Sultan Agung ketika beliau menjadi Raja Mataram pada tahun 1613 sampai 1645. Kenapa disebut Suro? Jadi beliau ini mengadopsi istilah bahasa Arab yang diambil dari salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Asyura yang berarti musyawarah. Bulan Suro ini diselenggarakan dalam upaya beliau untuk mempersatukan berbagai komunitas yang berkembang di masyarakat Jawa pada saat itu agar membuat tradisi atau mengadakan tradisi untuk mempertemukan berbagai kelompok masyarakat itu agar bisa bermusyawarah lagi dalam rangka menggapai atau ingin meraih kemuliaan dan kegembiraan bersama-sama. Oh, seperti itu. Jadi kita berterima kasih pada beliau yang telah memperkenalkan tradisi Suro ini, dan ini oleh Persaudaraan Sejati Ternate tradisi ini terus dikembangkan karena tujuan dari SH Ternate ini juga untuk meraih kemuliaan dan kegembiraan bersama di bulan Suro yang insya Allah penuh berkah ini. Oh, seperti itu Mas. Terkait pertanyaan kedua Mas, pertanyaan kedua itu seperti apa sih Mas sudut pandang PSHT atau biasa kita kenal Persaudaraan Sejati Ternate menyambut Suro Mas, karena kadang warga di luar sana yang biasa mengenal bahwa Suran Agung. Nah, seperti apa sebetulnya SH Ternate ini sudut pandangnya dan memaknainya? Ya, seperti yang telah kami sampaikan tadi, jadi tradisi Suran ini bagi SH Ternate dianggap bulan yang istimewa. Kita mulai kegiatan Suran ini dengan yang namanya Malam Tirakatan. Tentunya di bulan Suro ini juga kita memwisuda atau mengesahkan warga baru menjadi warga Persaudaraan Sejati Ternate. Di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti kayak ziarah,
mengadakan sarasehan agar bulan yang penuh berkah di Suran ini bisa kita jadikan momentum untuk membangun atau memperkuat tali persaudaraan bagi warga persaudaraan Setiahati Ternate. Kemudian terkait dengan suro itu sendiri, Mas, tentunya setiap anggota PSHT punya pandangan yang berbeda-beda cara memaknainya. Supaya kita punya pemahaman yang sama. Pesan-pesan apa nih ya, Mas, yang bisa disampaikan kepada kadang warga di luar sana terkait dengan suro, supaya kita ini, warga ini punya pola pikir yang sama. Tidak, istilahnya bagi yang belum tahu, tidak tersasar-sasar atau tidak tersesat lah. Kita memaknai bulan suro ini dengan aturan atau dengan prinsip yang sama. Seperti apa, Mas, kira-kira? Ya, justru kita tahu bahwa setiap warga, setiap individu kita semua ini mempunyai kodrat dan irama masing-masing. Mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berbeda satu sama lain tergantung keyakinannya, tergantung komunitasnya. Tapi kita ingin di dalam bulan suro ini kita membiasakan diri untuk melakukan, kalau istilah di SH itu sarasehan. Dan di dalam sarasehan itu kita bermusyawarah bagaimana dalam setahun ke depan ini kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi, yang bermanfaat untuk meraih kemuliaan dan kegembiraan bersama-sama, agar perbedaan-perbedaan yang ada di kelompok masyarakat ini justru memperkaya satu sama lain, sehingga semuanya merasa nyaman, merasa memperoleh kegembiraan dari kegiatan bersama yang kita lakukan selama setahun ke depan ini. Oh, berarti bisa diartikan bahwa bulan suro ini adalah bulan di mana semua kadang warga PSHT itu seperti mereview ya, Mas, seperti mengingat kembali ajaran-ajaran yang lama yang sudah diajarkan, dan tentunya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang kebaikan lah, bisa seperti itu. Terus terkait ini nih, Mas, terkait dengan pertanyaan berikutnya adalah, kita ini kan sedang kena masa pandemi, Mas, COVID-19. Kebetulan tidak kita saja, tidak di negeri kita saja, di seluruh dunia juga terpapar atau mengalami. Sementara di Suran Agung ini sendiri, seperti kita ketahui bersama bahwa kita melaksanakan pengesahan atau biasa kita sebut wisuda warga baru ya, Mas ya. Nah, dalam hal ini bagaimana nih, Mas, tata cara penyelenggaraan dan bagaimana peraturan-peraturan yang harus dilakukan supaya ini menjadi sebuah pegangan bagi seluruh kadang warga di seluruh cabang di negeri kita ini, Mas. Kita memaknai bulan suro dalam pandemi COVID ini, perlu saya ingatkan kembali, atau saya ingin mengajak pada para kadang semua, tujuan kita membangun persaudaraan ini kan ingin menjadi pribadi yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, berdasarkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, untuk menjadi pribadi itu, kenapa kita perlu mengadakan sarasehan, perlu kumpul bersama dengan prinsip saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, dan saling bertanggung jawab, agar kita semua ini menjadi pribadi yang berbudi luhur tadi. Nah, terkait dengan pandemi COVID-19 ini kan hal yang, situasi yang sama sekali belum pernah kita alami sebelumnya. Jadi kami mengajak pada para kadang semua, Suran di tahun 1442 Hijriah nanti, atau Suran tahun 2020 nanti, kita isi dengan cara-cara yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Apa perbedaan yang kita inginkan dari situasi sekarang ini? Yang pertama, kami ingin penyelenggaraan pengesahan warga baru
itu dilakukan dengan cara yang sesederhana mungkin, Sederhana mungkin. dengan standar protokol kesehatan. Jangan sampai dengan situasi yang seperti sekarang ini, biaya pengesahan itu kalau bisa kita usahakan semurah mungkin. Baik. Karena itu kesederhanaan sangat diperlukan. Jadi kita tidak perlu menyelenggarakan upacara-upacara yang mendatangkan kerumunan seperti biasanya, sehingga kebersamaan atau kegembiraan kita di dalam menyambut bulan Suro ini tidak menjadi sumber klaster baru. Oh, berarti tetap melakukan penyelenggaraan pengesahan ya Mas ya? Ya. Tapi tentunya dengan protokol COVID yang harus Ya, betul. diikuti. Baik. Terus terkait ini Mas, selama ini kan ada beberapa isu yang mengatakan bahwa terkait dengan biaya tadi, yang mengatakan bahwa ini bulan Suro nih, di mana diasumsikan sebagai bulan berebut binar Mas. Jadi dengan banyaknya pengesahan di seluruh daerah, ada saudara-saudara kita tuh yang beranggapan bahwa ini adalah waktunya untuk bisa mendapatkan keuntungan lah. Ini menanggapi hal seperti ini, seperti apa Mas? Yang dilakukan pusat dalam hal ini, himbauannya atau arahannya terkait dengan untuk menepis isu seperti ini. Jadi isu-isu seperti itu saya kira tidak perlu kita kembangkan. Yang menjadi catatan kita bahwa pada suran ini kalau bisa kita balik bagaimana para warga senior yang punya kelonggaran rezeki ini menjadikan bulan Suro ini sebagai bulan amal, bulan sodakoh, bulan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Syukur bagi sedulur-sedulur kita warga baru yang mendapatkan kesulitan, ini bisa kita bantu. Jangan sampai mereka nggak bisa ikut pengesahan karena orang tuanya atau yang bersangkutan tidak mempunyai biaya untuk pengesahan. Nah, ini kita jadikan ladang amal bagi para warga senior untuk berbagi rezeki, berbagi manfaat, sehingga kita bisa membantu para kadang untuk mengurangi beban biaya pengesahan. Nah, yang kedua, saudara kita kan juga mungkin ada yang mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini. Betul. Yang tadinya bekerja karena suatu hal kena PHK, Betul. atau yang tadinya berdagang karena situasinya sehingga tidak bisa berdagang lagi, atau tidak mempunyai pekerjaan lagi. Nah, marilah kesempatan ini kita jadikan ladang amal kita bersama supaya makna persaudaraan yang kita bangun bersama ini mempunyai arti yang lebih produktif, mempunyai arti yang lebih bermanfaat. Pentingnya kita membangun persaudaraan. Berarti melalui pengurus pusat juga memberikan himbauan ya Mas, menjadi sebuah kebiasaan baru ya. Jadi bagi kadang warga yang tadi sudah memiliki kelonggaran rezeki, diharapkan mampu dan berkenan memberikan sumbangsihnya terhadap adik-adik. Apakah ini penerapannya hanya dilakukan untuk anggota warga Isya Trate saja atau calon anggota Isya Trate saja, atau juga diharapkan juga ini teraplikasi kepada masyarakat luas Mas dalam hal ini? Kita ingin memaknai bulan Suro ini sebagai bulan amal, bulan sodakoh bagi mereka yang punya kelonggaran rezeki untuk berbagi manfaat. Karena kita ini bersaudara ya, yang kita prioritaskan adalah saudara kita dulu, warga PSHT dulu. Setelah warga PSHT ini bisa kita teratasi, syukur kita punya kelebihan untuk berbagi kepada masyarakat sekitarnya. Ya. Nah, dan yang paling penting kita memaknai bulan Suro ini sebagai bulan amal, sebagai bulan sodako, sebagai bulan untuk memberikan manfaat bagi kita semua agar mempunyai tabungan amal yang insya Allah bermanfaat di kemudian hari. Nah, kadang warga dimanapun berada,
tadi sudah dijelaskan bahwa bahkan Kang Mas Taufik memberikan himbauan, mudah-mudahan bulan Suro ini kita memiliki kebiasaan baru menjadi bulan amal, bulan bermusyawarah, dan memberi manfaat tidak hanya saja di dalam lingkungan Isya Trate, tetapi juga mudah-mudahan diharapkan bisa memberi manfaat di lingkungan masyarakat. Jadi tujuan selama ini sudah dipatahkan langsung disampaikan oleh beliau. Kita kan masuk bulan Agustus nih Mas. Kebetulan yang kita kenal Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Jadi selama ini kan banyak yang belum tahu juga bahwa seperti apa sih perjalanan panjang PSHT ini, kan bisa dikatakan juga sebagai salah satu organisasi tua ya Mas. Sudah dibilang organisasi yang sangat lama, berdiri dari tahun 1922. Tentunya tidak semua masyarakat paham tentang latar belakang kita. Lah, di bulan Agustus ini yang terkenal dengan atau biasa kita kenal dengan bulan kemerdekaan kita, apa sih Mas sumbangsih PSHT terkait dengan bangsa dan negara, dan tidak hanya kepada masyarakat ataupun kepada anggotanya, mungkin prestasi-prestasinya dan juga latar belakang Isya Trate itu sampai sebesar ini. Nah, kira-kira bulan Agustus ini juga mungkin kadang warga perlu tahu Mas itu Mas. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Eyang Harjo Utomo yang merintis Persaudaraan Setiahati Trate ini telah diakui negara sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Kenapa beliau mendapat pengakuan negara sebagai pahlawan perintis kemerdekaan bangsa Indonesia? Karena beliau melatih pemuda-pemuda saat itu untuk diajak berjuang dalam rangka mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus kita sebagai bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan. Jadi Persaudaraan Setiahati Trate ini ikut andil untuk mewujudkan kemerdekaan itu. Maka kewajiban bagi kita sebagai generasi penerus mengisi kemerdekaan itu dengan cara-cara yang lebih produktif. Bagaimana persaudaraan yang kita kembangkan bersama ini bisa betul-betul memberi manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kalau di dalam bahasa ADART, iya, tujuan kita bersaudara ini adalah ikut memayu hayuning bawono. Ini artinya kita harus ikut mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang produktif, hal-hal yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Berarti memang di masa lalu bahwa pendiri Isya Trate sendiri adalah seorang pejuang ya Mas ya? Pejuang. Nah, jadi buat saudara-saudara, kadang-kadang warga dimanapun berada, turut berbangga nih kita sebagai seorang warga Isya Trate. Kemudian ada pertanyaan berikutnya nih Mas. Kalau di masa lalu kita kental dengan perjuangan para pendahulu kita. Kalau di masa sekarang itu perjuangan dalam bentuk apa Mas yang mungkin sampai hari ini itu juga menjadi sumbangsih Isya Trate terhadap bangsa dan negara. Mungkin bisa diberikan contoh Mas biar menjadi motivasi kadang-kadang yang masih muda Mas. Ya, jadi kalau kita tetap sebagai warga Persaudaraan Setiahati Trate melakukan atau menunjukkan sikap budi luhur, itu merupakan bagian yang penting sumbangsih kita untuk negara Indonesia. Kita berbuat baik, menolong sesama warga, menolong masyarakat yang membutuhkan, itulah wujud sumbangsih yang bisa kita lakukan. Karena itu kami sangat mengharapkan di bulan Suro ini, kenapa kita melakukan malam tirakatan 1 Suro nanti, kami menghimbau atau mengajak seluruh warga Persaudaraan Setiahati Trate untuk melakukan doa bersama mulai jam 00 malam Suro. Ya. Jadi jam 00 pas 1 Suro, ya, itu kita melakukan doa bersama, kita
berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam. Kita mendoakan agar selama 1 tahun ke depan kita bisa tetap produktif, mengisi hal-hal yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Dan khusus bagi para warga, saya berharap untuk mengingat kembali sumpah bersama yang pernah kita ikrarkan pada saat pengesahan. Seperti itu. Yang pada intinya itu untuk mentaati aturan, baik itu aturan organisasi, aturan negara maupun aturan agama kita masing-masing. Yang kedua, kesanggupan kita untuk memelihara persaudaraan lahir batin. Ini tidak hanya penting untuk warga persaudaraan Setiahati Ternate, tapi sekaligus ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, yang penting juga ketaatan kita terhadap wasiat Setiahati Ternate. Di situ ada 10 kewajiban kita sebagai warga persaudaraan Setiahati Ternate. Ada larangan, ada pepacuh yang betul-betul harus kita hindari bersama. Perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh warga persaudaraan Setiahati Ternate. Wah, terima kasih nih Mas. Jadi dijelaskan sangat gamblang. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pegangan saudara-saudara kita yang di luar sana. Jadi tidak ada istilah belum wayai ya Mas ya? Enggak ada ya. Tapi saya masih ada pertanyaan Mas terakhir. Ini sangat mengganjal buat kami nih Mas. Soalnya ini terkait dengan kondisi negara kita Mas. Bagaimana sih Mas bahwa kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa PSHT ini dipastikan ketika melaksanakan pengesahan warga baru itu aman, mengingat kan pasti akan ada kerumunan, mungkin akan datang kadang-kadang kita yang turut hadir di malam pengesahan itu. Sementara beberapa masyarakat yang masih belum paham mungkin merasa was-was dengan adanya kegiatan keramaian seperti inilah. Ini seperti apa Mas cara meyakinkan bahwa oh kita aman kok dan tidak akan terjadi apa-apa lah. Ini salah satu caranya seperti apa Mas? Ya, karena bulan Suro ini bulan yang khusus akibat dampak dari pandemi COVID ini, kami sangat mengharapkan agar bulan Suro tahun ini itu betul-betul tadi dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Dan kami menghimbau pada warga senior tidak usah ikut datang di tempat acara karena memang ini tidak dibenarkan menurut protokol kesehatan. Justru kami mengharapkan sedulur-sedulur ini di rumah masing-masing untuk mendoakan saudara baru, warga baru ini agar bisa disahkan secara khidmat sehingga mereka menjadi warga yang berbudi luhur seperti yang kita harapkan bersama. Nah, untuk itu kami mengharapkan kepada seluruh panitia penyelenggara agar terus berkoordinasi dengan pemerintahan setempat, terutama dengan gugus tugas COVID-19 di daerahnya masing-masing untuk berkonsultasi bagaimana kegiatan suran yang akan kita lakukan ini tidak melanggar protokol kesehatan. Wah, terima kasih Mas sudah dijelaskan gamblang sekali. Nah, buat kadang warga di luar sana, jadi kita sekarang punya patokan, jadi kita ngerti nih harus gimana ya tentunya. Terima kasih Mas Taufik atas waktunya. Demikian bincang-bincang pada malam hari ini dengan Kang Mas Taufik, Ketua Umum Persaudaraan Setiahati Ternate. Jadi kesimpulannya adalah kita di bulan Suro ini adalah menyambut khidmatnya tentunya dengan kembali kepada ajaran-ajaran yang sudah diajarkan Setiahati Ternate. Salah satunya adalah sumpah bersama. Yang kedua terkait dengan bulan Suro sendiri, tadi sudah disampaikan bahwa diharapkan kita merayakan bulan Suro itu
di tempat kita masing-masing, hanya dengan mendoakan adik-adik kita supaya khidmat dan menjadi warga yang baik tentunya. Dan yang ketiga adalah ini mudah-mudahan menjadi bulan dengan kebiasaan baru, yaitu di mana sebagai bulan amal, bulan berkah, disitulah kita diuji, disitulah kita dituntut sebagai bentuk nyata kita sumbangsih terhadap organisasi, terhadap masyarakat, dan terhadap negara. Dengan bagi yang sudah cukup mampu secara ekonomi memberikan sumbangsihnya, dengan hal yang paling kecil adalah membantu biaya pengesahan adik-adiknya mungkin, dan mungkin juga menyalurkan bisa yakat mungkin ya Mas, atau menyalurkan sumbangan-sumbangan ke tempat-tempat yang sudah disediakan pemerintah mungkin. Ya, justru dengan situasi sekarang ini, mari kita manfaatkan sebagai ladang amal buat kita semua. Keberadaan warga Persaudaraan Setiahati Ternate dimanapun berada, itu secara nyata memberi manfaat bagi warga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Mas. Saya rasa itu untuk malam ini. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.